Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 47. Cerita dimulai ketika hari sudah malam. Hajin pun memutuskan untuk beristirahat sebelum mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju kepada keluarga Jeoksa. Namun terlihat Ma Dongpil yang sedang termenung di hadapan api unggun. Ia berpikir, aku telah menjadi pemimpin dari aula penjaga dari usia muda, dan sekarang aku bertanggung jawab atas keselamatan tuan muda ketiga. Anggota kultus demonik yang lainnya pastinya akan sangat iri dengan pencapaianku. Namun mereka tidak tahu kalau aku telah melalui banyak bahaya yang telah mengancam nyawaku. Aku rasa aku telah menjalani kehidupan yang cukup luar biasa, tetapi tentu saja hidup sebagai seorang seniman bela diri akan selalu beresiko. Namun sepertinya mulai dari sekarang aku akan menghadapi sesuatu yang lebih berbahaya bersama Tuan Muda. Tuan Muda ketiga ingin menghancurkan aliansi Rectus Heavenly dan juga benteng Steelblood yang berada pada wilayah Jianghu. Jadi sebagai seseorang yang bertugas atas keselamatannya, maka ancaman yang akan kutemui pastinya akan melebihi apapun yang pernah kuhadapi sebelumnya. Namun tiba-tiba saja lamunannya langsung terpecah ketika Hajin yang menanyakan kenapa Ma Dongpil menjadi melamun seperti itu. Sambil menggendong seekor rusa, Hajin berkata, sudah sangat lama terakhir kali kita memakan daging rusa. Jadi persiapkanlah segalanya karena di malam ini kita akan memakan daging rusa ini. Terlihat Ma Dongpil begitu heran. Ia bertanya mengapa Hajin menggunakan pisau merahnya untuk menguliti rusa itu. Karena Ma Dongpil mengetahui bahwa pisau itu adalah salah satu pisau yang sangat berharga. Dengan santainya Hajin berkata, ini adalah pisau tertajam yang aku punya. Lagi pula pisau ini memiliki panjang yang cukup cocok untuk melakukan pekerjaan ini. Sambil memperhatikan Hajin yang menguliti rusa itu, Ma Dongpil bergumam, itu adalah teknik 3 garis miring membelah surga yang pernah ia tunjukkan ketika kami berada di dalam hutan bambu. Dia telah menggunakan senjata berharga untuk memotong daging, bahkan Tuan Muda telah mengaplikasikannya dengan seni bela diri. Awalnya mungkin saja akan terlihat konyol, akan tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditertawakan. Yang aku perhatikan, Tuan Muda ketiga telah menggunakan setiap kesempatan untuk berlatih. Di saat dia menjalankan sebuah tugas, dia akan mengerahkan semua usahanya agar bisa memaksimalkan tekniknya. Dan ketika ia sedang merapikan ruangannya, terlihat dia bergerak dengan sangat cepat dan juga presisi. Dia melihat setiap saat sebagai kesempatan untuk berlatih dan juga meningkatkan kemampuannya. Seni bela dirinya telah menyatu di dalam setiap aspek kehidupannya. Beberapa saat kemudian, ketika mereka telah membakar potongan daging rusa itu dan juga menyantapnya, Ma Dongpil bertanya kepada Hajin mengapa mereka harus kembali kepada kediaman Jeoksa. Bukankah mereka telah menyelesaikan infeksinya? Hajin pun berkata, kali ini aku ke sana tidak melakukan sebuah infeksi terhadap keluarga Jeoksa. Oleh sebab itulah aku melepaskan tanda pengenalku sebagai jenderal penyidik. Aku datang ke sana sebagai diriku sendiri, yaitu Tuan Muda ketiga. Apakah kau tahu apa yang ingin aku lakukan? Aku akan menjadikan keluarga Jeoksa sebagai bawahanku. Sontak Ma Dongpil sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka jika tujuan Hajin adalah untuk menjadikan keluarga Jeoksa sebagai bawahannya, dan hal itu sungguh di luar dugaannya. Hajin kembali berkata, luka yang dialami oleh kepala keluarga Jeoksa tidak akan sembuh hanya dalam beberapa hari. Setidaknya akan membutuhkan waktu selama setengah tahun untuk penyembuhannya. Terlebih lagi, posisi dari kepala keluarga kedua telah kosong setelah kematiannya. Jadi sudah dipastikan ada kekosongan di dalam kekuasaan keluarga Jeoksa. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengambil alih keluarga Jeoksa karena keluarga seperti mereka akan sangat berguna di dalam pertarungan suksesi.
Ma Dongpil berkata, meskipun hal itu sangatlah memungkinkan, namun apakah kepala keluarga Gyeongyong akan membiarkan hal itu akan terjadi begitu saja? Tidakkah dia akan menjadi khawatir jika salah satu dari 7 keluarga mendapatkan lebih banyak kekuatan? Hajin pun berkata, mungkin saja akan seperti itu, namun hal itu bukanlah masalah yang besar karena aku berencana untuk mengambil alih keluarga Gyeongyong juga. Ma Dongpil berkata, wahai Tuan Muda, bukankah kepala keluarga Gyeongyong adalah seorang ayah dari Tuan Muda ke-6? Apakah Anda yakin hal itu bisa dilakukan? Di hadapan api unggun itu, Hajin kembali berkata, Ma Dongpil, aku tidak akan melakukan apapun terkecuali aku tahu kalau hal itu akan bisa kulakukan. Aku hanya percaya bahwa semua itu akan bisa dilakukan, jadi aku akan mencobanya. Namun apabila percobaanku telah gagal, maka aku akan menyesuaikan strategiku. Akan tetapi sebelum hal itu akan terjadi, aku akan melakukan berbagai macam cara untuk melakukannya. Saat mendengar Ma Dongpil yang akan membantunya, Hajin pun berkata, tentu saja kau harus membantuku karena kau telah berhutang kepadaku lebih dari pelayan seumur hidup untuk semua yang telah kuberikan kepadamu. Namun dengan tatapan mata yang tajam Hajin bergumam, aku tidak berpikir bahwa keluarga Gyeoksa ataupun Gyeongyong akan merepotkan. Tetapi entah kenapa tiba-tiba saja aku merasakan firasat yang begitu buruk. Akan tetapi, tiba-tiba saja mereka berdua begitu terkejut ketika mereka mendengar suara nafas seseorang yang keluar dari dalam kegelapan hutan itu. Ternyata orang itu adalah Hong Yurin, putri termuda dari keluarga Gyeoksa. Terlihat pada sekujur tubuhnya ada begitu banyak bekas luka yang membuatnya telah kehilangan banyak darah. Sambil mengacungkan bilah pedangnya, Yurin bertanya apakah mereka telah melakukan semua itu terhadap keluarganya. Dari tatapan matanya, Yurin telah menangis karena sesuatu telah terjadi kepada keluarganya. Hajin pun mencoba untuk membuat Yurin menjadi tenang. Hajin bertanya apa yang telah terjadi kepada keluarganya sampai-sampai ia menjadi seperti itu. Akan tetapi, Yurin menghiraukan perkataan Hajin. Ia pun langsung mengayunkan bilah pedangnya dan bersiap untuk membunuh Hajin di tempat itu. Namun dengan begitu mudahnya, Hajin pun langsung meninju kepala Yurin sembari mengatakan, apakah kau sudah gila? Kau tiba-tiba saja langsung menyerangku membabi buta seperti ini. Setelah Yurin terbantai di atas tanah, Hajin berkata, dia terlihat seperti seorang gelandangan, bahkan tubuhnya telah dipenuhi oleh sayatan pedang. Lantas apa yang terjadi kepadanya? Kemudian Hajin pun melemparkan pandangannya ke dalam hutan yang ada di belakangnya. Ia menyadari bahwa ada beberapa orang yang datang dengan kecepatan yang begitu tinggi. Memang benar adanya, di dalam hutan itu terlihat 5 orang dari pasukan Istana Iblis telah bergerak dengan begitu cepat untuk mencari di mana Yurin berada. Lalu Ma Dongpil menarik bilah pedangnya. Ia berkata, wahai Tuan Muda, aku merasakan kehadiran banyak orang yang datang ke tempat ini. Namun aku tidak bisa merasakan energi demonik dari kehadiran mereka. Tidak lama kemudian, tepat di hadapan mereka berdua, terlihat 5 orang dari pasukan Istana Pedang telah datang dan bersiap untuk menarik bilah pedang mereka. Lalu salah satu dari pasukan musuh menatap mereka dengan tatapan mata yang tajam. Ia bertanya kepada Hajin dan juga Ma Dongpil siapa mereka berdua, sampai-sampai mereka telah melindungi wanita itu. Akan tetapi, mereka berdua sama sekali tidak menyebutkan identitas mereka karena Hajin tahu kalau menyebutkan identitas mereka, maka situasinya akan menjadi berbahaya, apalagi yang bersangkutan dengan kultus demonik. Melihat Hajin yang tidak mau membuka mulutnya, ia pun langsung menarik bilah pedangnya sembari mengatakan, karena kalian tidak menjawabnya, maka aku harus membunuh kalian karena kalian telah melihat wanita ini. Jadi bencilah terhadap takdir kalian sendiri. Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya merah telah melintas tepat di kaki orang itu, sehingga membuatnya langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke atas tanah. Sontak orang itu langsung berteriak kesakitan karena tanpa ia sadari kedua kakinya telah terputus begitu saja setelah Hajin yang menebaskan bilah pedangnya kepada orang itu. Setelah menebaskan bilah pedangnya, Hajin pun meminta kepada Ma Dongpil untuk membunuh keempat orang yang tersisa dari pasukan musuh yang telah datang di hadapannya. Terlihat para pasukan Istana Pedang menjadi begitu gugup karena mereka telah kehilangan sang pemimpin yang telah membawa mereka ke dalam pengejaran seorang putri dari keluarga Gyeoksa.
Kemudian setelah mendapatkan perintah itu, Ma Dongpil langsung menggunakan seni bela diri Vajrayaksa yang telah ia kuasai sebelumnya. Di saat itu, aura demonik yang dipancarkan oleh Ma Dongpil sangatlah luar biasa, yang dimana kekuatan itu telah berasal dari sang dewa petir. Seketika itu juga, Ma Dongpil langsung menghadapi keempat orang itu dengan begitu hebatnya. Meskipun ia hanya seorang diri tanpa bantuan Hajin, akan tetapi ia mampu membuat keempat orang itu menjadi kewalahan ketika menghadapinya. Sambil menahan serangan Ma Dongpil, ia bergumam, dia sangat kuat. Bajingan ini pada setiap ayunan pedangnya telah mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Aku yakin kalau dia adalah seorang seniman bela diri yang mendekati puncak tertinggi. Aku tidak mengira akan bertemu dengan orang sekuat dia di dalam hutan ini. Memang benar adanya, dengan ekspresi yang begitu dingin, Ma Dongpil dengan sangat mudah membunuh keempat orang itu hanya dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan meski hanya dengan satu kali tebasan saja, ia mampu membelah tubuh orang-orang dari pasukan Istana Pedang menjadi dua bagian. Kemudian setelah menghabisi keempat orang itu, Ma Dongpil berkata, "Wahai Tuan Muda, aku meminta maaf karena aku telah memakan waktu lebih lama daripada yang seharusnya." Dengan nada yang terbata-bata karena rasa sakit akibat kakinya yang terputus, orang itu bertanya siapa sebenarnya mereka berdua. Hajin pun berjalan menghampirinya sembari mengatakan, "Itulah yang ingin kutanyakan kepadamu, dari mana kau mendapatkan pedang itu? Meskipun kau memiliki skill yang cukup bagus, akan tetapi tidak mungkin kau bisa menyusup ke dalam aliansi Rectus Heavenly dan juga mencuri pedang itu. Dengan mempertimbangkan energi ki yang kalian miliki, kalian bukanlah orang-orang yang berasal dari aliansi Rectus Heavenly. Katakan kepadaku, bagaimana kau bisa memiliki salah satu dari 28 pedang legendaris yang dimiliki oleh Rectus Heavenly? Jadi kalian berasal dari mana?" Orang itu berkata, "Bagaimana kau bisa mengenali pedang ini saat kau berada di dalam naungan kultus demonik? Jadi aku yang bertanya, siapa kau sebenarnya?" Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, seketika itu juga Hajin pun langsung memotong kakinya lagi. Lalu Hajin mengatakan kalau orang itu sama sekali tidak ada hak untuk bertanya kepadanya. Kemudian Hajin kembali berkata, "Sebelumnya kau mengatakan kalau kami harus mati setelah melihat wanita itu. Namun sepertinya kau harus menarik kembali perkataanmu itu. Saat kau menghunuskan pedang sampah ini kepadaku, maka di saat itulah takdirmu telah terkunci. Apakah kau tahu aku sangat benci terhadap aliansi Rectus Heavenly dan kau dengan sukarela mengantar nyawamu dengan membawa pedang sampah ini ke hadapanku?" Beberapa saat kemudian, Hajin pun meminta kepada Ma Dongpil untuk menggantung mayat orang itu. Kemudian Hajin berkata kepada Yurin, "Jadi yang kau maksud adalah bahwa orang-orang ini telah menyerang keluargamu dan juga menghancurkan wilayah kekuasaan keluarga Jioksa. Yang aku tahu, keluarga Jioksa tidak begitu lemah untuk dikalahkan oleh orang-orang ini hanya dalam satu malam. Jadi ada berapa banyak jumlah mereka sehingga mereka mampu melakukan penyerangan terhadap keluarga Jioksa?" Lalu Hajin berpikir, 7 keluarga kultus demonik, mereka sama kuatnya dengan kelima klan besar dari faksi ortodok Murim. Sangat sulit untuk menemukan sebuah pasukan yang lebih kuat daripada pasukan yang dimiliki oleh ketujuh keluarga demonik. Sedangkan wanita ini menjadi tidak waras karena rasa trauma yang ia alami. Jadi aku rasa aku tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dari orang yang seperti ini. Di sampingnya Ma Dongpil berkata, "Wahai Tuan Muda, sepertinya orang-orang ini bukanlah orang-orang yang berasal dari aliansi Rectus Heavenly. Seniman bela diri dari aula penjaga telah dilatih dengan menggunakan seni bela diri Murim Ortodok, terutama berfokus pada semua yang berasal dari aliansi Rectus Heavenly. Mereka memanglah kuat, namun teknik mereka bukanlah berasal dari Murim Ortodok. Akan tetapi mereka lebih mirip seperti metode para asasin, karena yang aku tahu tidak ada sekte Murim Ortodok yang mengajarkan seni bela diri seperti itu." Mendengar perkataan Ma Dongpil, Hajin bergumam, "Ma Dongpil, hal ini tidaklah seperti yang kau bayangkan, karena aliansi Rectus Heavenly yang telah menciptakanku sebagai sang raja asasin." Kemudian Hajin berkata, "Namun orang-orang ini bukan juga berasal dari benteng Steelblood. Aliansi Rectus Heavenly mendorong kerjasama dan bertarung untuk tujuan yang besar, atau begitulah yang mereka nyatakan kepada aliansi mereka."
Lalu orang-orang dari Steelblood mereka hanya mengutamakan kekuatan di atas segalanya, dan di dalam hal ini mereka sangat mirip dengan kita. Meskipun begitu, akan tetapi benteng Steelblood hanyalah seperti orang-orang sawah yang begitu besar tanpa memiliki pondasi sejarah seperti yang dimiliki oleh kultus kita. Namun seni bela diri mereka sangatlah mematikan, dan hal itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan hanya dengan beberapa generasi. Jadi aku bisa memastikan kalau mereka bukanlah berasal dari wilayah Zongyuan, dan aku sangat yakin kalau mereka adalah sebuah pasukan yang dikirim langsung oleh Istana Pedang. Mendengar itu, Ma Dongpil berkata, "Aku tidak mengerti dari mana Istana Pedang memiliki sebuah keberanian untuk melakukan tindakan yang seperti ini. Mengalahkan keluarga Gyeoksah bukanlah sesuatu yang kecil, jadi sudah dipastikan kalau kultus demonik akan membalasnya. Lantas apa yang telah mereka pikirkan? Satu-satunya pilihan mereka adalah dengan menuju ke arah utara. Akan tetapi pada wilayah utara itu, aliansi Rectus Heavenly akan menghadang mereka." Hajin pun berkata, "Aku sama sekali tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan karena hal itu bukanlah yang terpenting untuk saat ini." Di tempat yang berbeda pada kediaman Gyeoksah, terdengar ada begitu banyak orang-orang yang berteriak kesakitan setelah penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Istana Pedang. Memang benar adanya, Gang In bersama pasukannya telah membasmi satu persatu orang-orang yang berada pada kediaman Gyeoksah. Ia sama sekali tanpa ragu untuk membunuh mereka semua karena misi utamanya adalah untuk mengambil alih keluarga Gyeoksah. Lalu, tepat di belakangnya, salah satu dari pasukannya melaporkan bahwa ruangan sang kepala keluarga telah mereka bersihkan dan juga dipersiapkan. Gang In pun mengatakan kalau dia akan segera ke sana setelah ia menyelesaikan pembantaian di tempat itu. Di waktu yang bersamaan, Hajin berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan karena masalah yang sesungguhnya adalah bahwa ada orang lain yang entah dari mana munculnya telah mencuri mangsa yang sudah aku targetkan sebelumnya." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.